1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu berada dalam sehat-sehat saja dan selalu semangat untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa sebelum belajar. Ya, saya persilahkan. Ya, alhamdulillah, doa belajar kita telah kita selesai bacakan, dan semoga dengan bacaan doa kita itu bisa menambah pengetahuan kita dan bisa menambah pemahaman kita terhadap apa yang nantinya kita akan pelajari. Ya, baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu lanjut pada materi kita, maka Ibu terlebih dahulu akan mengabsen dulu ya siapa-siapa yang tidak hadir dan siapa-siapa saja yang hadir. Ya, baik. Ibu ambil absennya. Ya, Ibu mulai absen ya. Yang pertama Muhammad Ihsan hadir. Ya, alhamdulillah hadir. Kemudian yang kedua Asyifa Naura, ya hadir. Nurjannah, ya, hadir. Semuanya hadir kan? Oh ya, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Ya, baik. Alhamdulillah karena semuanya hadir. Ya, maka kita akan masuk pada pembelajaran kita ya pada hari ini. Ya, sebelumnya ada yang tahu pembelajaran kita pekan lalu itu apa? Ya, jadi pembelajaran kita pekan lalu itu mengenai tentang sholat ya, mengenai tentang sholat. Mulai dari apa itu sholat, mengenai rukun-rukunnya, mengenai syarat-syaratnya, sunnah-sunnah ya, sholat-sholat sunnah, hal-hal yang bisa membatalkan sholat ya dan lain sebagainya. Dan ketentuan-ketentuan yang lainnya ya, kita sudah pelajari mengenai sholat. Nah, pelajaran kita pada hari ini mengenai, ada yang tahu pelajaran kita pada hari ini? Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah mengenai fikih puasa. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang puasa atau fikih puasa. Ya, baik. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dinamakan atau apa yang dimaksud puasa? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya. Ayo, siapa? Ya, silahkan Muhammad. Ya, puasa adalah menahan lapar dan haus. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Muhammad bahwa puasa itu atau pengertian dari puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Ada lagi yang mau berpendapat bahwa puasa itu apa? Silahkan, Asyifa. Ya, puasa itu adalah menahan lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Masya Allah sekali jawabannya ya. Jadi dua jawaban tadi sudah benar semua. Ya, jadi pengertian dari puasa itu sendiri, ya Ibu membaginya dalam menurut bahasa dan kemudian menurut istilah. Yang pertama menurut bahasa, ya berasal dari bahasa Arab ya, as-shaum atau as-siyam yang artinya menahan. Kemudian yang kedua, yang menurut istilah adalah puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berjima dan semua hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi benar sekali bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, haus dan segala hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang membatalkan puasa itu seperti apa? Ya, minum dengan sengaja, makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Paham sampai di sini anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi selesai mengenai pengertian puasa, kita masuk pada hukum puasa. Ya, saya tanya lagi. Ada yang tahu hukum puasa itu apa? Silakan angkat tangannya. Ya, apa? Ya, hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Sudah benar.
Jadi kenapa hukumnya wajib? Ya, dalilnya itu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang diperintahkan adalah wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi di sini ya dalil yang menyatakan bahwasanya puasa itu adalah kewajiban bagi umat muslim, ya, maka mereka harus berpuasa. Ya, jadi sudah jelas ya, hukum berpuasa itu adalah wajib. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sudah paham sampai sini ya mengenai hukum berpuasa? Oke, selanjutnya kita masuk pada syarat puasa. Jadi di sini Ibu membagi syarat-syarat berpuasa itu ke dalam dua jenis ya, atau dua kelompok. Yang pertama itu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai syarat wajib puasa. Yang pertama itu poin pertama adalah muslim. Ya, jadi orang yang berpuasa itu adalah mesti ya orang muslim, sebagaimana tadi dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ya ayat 183 bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman yang diperintahkan atau yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, paham ya sampai di sini bahwa syarat wajibnya itu adalah yang pertama adalah muslim. Kemudian yang kedua adalah berakal. Ya, orang yang diwajibkan berpuasa adalah mereka yang memiliki akal, ya, atau mereka yang tidak, artinya mereka bukanlah orang-orang yang tidak waras atau mereka bukanlah orang gila, tapi mereka berakal, ya, dapat membedakan yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian poin yang ketiga adalah balik. Ya, balik ini apa yang dimaksudkan? Ya, dapat diartikan sebagai orang yang sudah dewasa. Ya, hal ini, balik ini bisa ditandai dengan bagi wanita itu sudah mengalami haid, dan kalau untuk laki-laki itu ya mereka yang sudah mimpi basah. Ya. Selanjutnya poin keempat adalah mukim atau tidak sementara safar. Jadi orang yang tidak sementara safar, ini safar artinya adalah mereka yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Jadi mereka yang melaksanakan safar ini ya mereka tidak diwajibkan, ya, tetapi mereka bisa mengganti dengan hari yang ditinggalkannya mereka berpuasa. Selanjutnya adalah poin terakhir pada syarat wajib puasa adalah sehat. Ya, jadi orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah sehat, dan orang yang sakit itu ya mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi mereka dapat menggantinya di hari lain, ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkan berpuasa. Tetapi kalau untuk orang tua yang memang sudah tidak dapat ya mereka yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya mereka cukup dengan membayar fidyah, ya, sesuai dengan ketentuan syar'i. Selanjutnya kita masuk pada syarat sah berpuasa. Ya, jadi syarat sah puasa itu yang pertama adalah suci dari haid dan nifas. Ya, ini berlaku bagi wanita atau perempuan, ya. Jadi mesti kita harus suci dari haid dan nifas. Ya, sebagaimana tadi juga syarat wajibnya Ya, mereka harus balik, tetapi mereka bisa menggantinya di hari lain atau di luar bulan Ramadan sesuai dengan hari yang ditinggalkan berpuasa. Kemudian syarat sah berpuasa yang kedua atau poin selanjutnya adalah niat. Ya, niat ini juga penting, ya. Jadi sebelum kita melaksanakan berpuasa, sebelum kita melaksanakan puasa di waktu sahur, ya kita dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk berniat dulu sebelum kita melaksanakan puasa. Jadi niat itu bisa kita lakukan sekali untuk 1 bulan, tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya niat itu 1 kali puasa, ya kita berniat lagi pada sahur kita, ya. Tetapi itu adalah perbedaan pendapat ulama, ya. Yang penting adalah kita berniat pada saat kita mau berpuasa. Kemudian ya, sebelumnya sudah paham sampai sini, sampai syarat sahnya puasa? Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan kan? Semuanya sudah mengerti? Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu akan lanjutkan pada rukun puasa. Ya, rukun puasa yang pertama itu, rukun puasa yaitu adalah imsak atau
menahan. Jadi menahan di sini mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari merupakan rukun dari puasa. Jadi apa itu yang dimaksud sebelumnya? Apa itu yang dimaksudkan dengan rukun? Jadi rukun ini adalah sesuatu yang mesti ada dalam puasa itu sendiri. Jadi ketika tidak ada maka dianggap batal atau tidak berpuasa. Maka ketika tidak ada imsak atau tidak ada menahan, maka puasa kita akan batal atau tidak sah. Ya, seperti itu. Jadi rukun puasa itu adalah imsak atau menahan. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada sunnah puasa. Jadi sebelum berlanjut, ada yang tahu sunnah itu apa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi sunnah itu artinya adalah ketika kita mengerjakan kita mendapat pahala, ya. Tapi ketika kita tidak mengerjakan maka kita akan rugi. Tapi biasanya orang mengatakan bahwa tidak apa-apa kita tidak kerjakan. Padahal adalah kitalah yang rugi ketika kita tidak melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, ya. Terutama atau khususnya itu pada sunnah puasa itu sendiri, ya. Ya, jadi ada beberapa poin mengenai sunnah puasa. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai sunnah puasa. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Jadi mengakhirkan sahur itu seperti apa? Artinya adalah kita jangan menunggu bahwasanya saya tidak ingin lagi sahur saya tidak usah bangun lagi jam-jam 3 untuk sahur saja, tetapi kita dia hanya sahur itu pada jam 10 atau memang mereka sudah sahur pada jam 12, ya, karena mereka tidak mau repot-repot untuk bangun di jam 3 untuk sahur ataupun jam-jam 4, ya. Artinya kita mengakhirkan betul-betul sahur. Dalam artiannya adalah ketika kita sudah sahur, ya, kita juga akan menunggu waktu subuh, ya, karena salah satu poin sunnah itu adalah mengakhirkan sahur. Kemudian poin yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka di sini adalah ketika sudah masuk waktu berbuka, maka kita sudah menyegerakan untuk berbuka, ya. Jadi menyegerakan untuk berbuka, tidak menunggu-nunggu waktu lagi bahwasanya saya masih kuat, saya masih bisa menahan, lantas kita menunggu lagi waktu, ya, atau memperlambat waktu berbuka kita. Padahal sudah masuk waktu berbuka, maka bersegeralah untuk berbuka puasa. Selanjutnya poin yang ketiga adalah berbuka dengan kurma atau air. Jadi salah satu sunnah dalam berpuasa adalah kita berbuka dengan kurma. Tetapi ketika tidak ada kurma, maka cukup dengan air putih saja, ya. Kenapa Rasulullah sangat menganjurkan kita atau sunnah ketika kita berbuka dengan kurma? Karena dalam medis itu menyatakan bahwa ketika kita makan yang manis, ya, maka itu akan membantu memulihkan kembali tenaga dan energi kita, ya. Ya, jadi kalau tidak ada kurma, cukup dengan air putih atau yang manis-manis, berbuka dengan yang manis-manis. Poin keempat selanjutnya adalah memperbanyak doa-doa. Jadi memperbanyak doa-doa di sini adalah bulan Ramadan itu tidak saling terkait, ya, dengan waktu berdoa kita, ya. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, salah satunya itulah di waktu sahur dan berbuka puasa. Maka dari itu kita mesti memperbanyak doa-doa kita. Kalaupun misalkan kita mempunyai hajat-hajat yang belum terlaksana, mempunyai impian-impian yang tidak terlaksana, maka perbanyaklah berdoa. Ya, selain itu kita juga memohon ampunan kepada Allah. Ya, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, karena insya Allah, ya, Allah akan mengijabah segala doa-doa kita. Apalagi di bulan Ramadan, di bulan puasa, ya, apalagi di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu mustajab berdoa, insya Allah segala doa-doa kita dan segala hajat-hajat kita akan diijabah oleh Allah. Selanjutnya poin terakhir pada sunnah puasa adalah memperbanyak amal solih. Ya, selain memperbanyak berdoa, kita juga dianjurkan disunnahkan untuk memperbanyak amal solih, seperti memperbanyak tadarus, berzikir, sholat-sholat sunnah dilaksanakan, bersedekah, zakat dan lain sebagainya, ya. Tetapi hal ini dianjurkan bukan hanya di bulan puasa saja, tapi di bulan-bulan sebelumnya, ya, untuk kita terus memperbanyak amal soleh kita sebagai bekal kita di akhirat kelak, insya Allah. Ya, itu tadi mengenai poin-poin dari fikih puasa. Yang pertama ada pengertiannya, ada hukum puasa, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, hukum puasa, dan sunnah puasa. Baik anak-anakku sekalian, dari yang semua tadi Ibu yang jelaskan, ada yang kurang dimengerti dan ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Ada?
Ayo, adakah yang mau bertanya mengenai penjelasan Ibu tadi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya ya. Ada yang bisa sebutkan dalam Quran surah apakah dalil dari hukum berpuasa? Ayo angkat tangannya. Ya, silakan Muhammad. Dalam Quran surah? Iya, betul sekali. Jadi dalil dari Quran surah, dalil dari hukum berpuasa Al-Baqarah ayat 180 ayat 183. Benar sekali. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi ya. Karena tidak ada yang bertanya. Siapa yang tahu syarat wajib berpuasa? Angkat tangannya. Ya, jangan lihat di atas ya. Ya, silakan Asyifa. Ya, jadi syarat berpuasa itu apa? Yang pertama adalah ya, betul, muslim. Yang kedua adalah ya, betul, berakal. Yang ketiga ya, balik. Yang keempat adalah mukim atau tidak sementara safar, dan yang kelima adalah sehat. Ya, betul sekali. Jadi anak-anakku sudah paham mengenai apa itu fikih puasa, mulai dari pengertiannya, hukumnya, syarat-syaratnya, rukun sampai pada sunnah berpuasa. Alhamdulillah, itulah materi kita pada hari ini mengenai fikih puasa, dan alhamdulillah anak-anakku sudah paham dan mengerti apa itu fikih puasa, mulai dari pengertiannya sampai pada sunnah-sunnah dalam berpuasa ya. Jadi tinggal bagaimana kalian terus berlatih dan belajar di rumah ya, dengan banyak-banyak membaca. Jadi untuk kali ini Ibu akan memberikan tugas yang pertama, kalian harus menghafalkan dalil dari hukum berpuasa ya, dalil dari berpuasa ya, dari itu yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183, dan kerjakan di buku paket kalian yaitu halaman 102 ya, mulai dari nomor 1 sampai 10 yang terkait dengan berpuasa. Insya Allah pekan depan Ibu akan tagih semuanya, baik itu dari soal-soalnya maupun dengan hafalannya. Mungkin itu saja ya, itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini.